kepanikan murid-murid yang sedang menyeberang di Danau Galilea. Bisa dipahami, karena angin ribut itu sudah mengombang-ambingkan perahu mereka, sehingga keluarlah kata-kata dari mereka, kata-kata negatif. Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus ada di situ, dia tertidur di buritan. Murid-murid membangunkan dia. Tapi apa kata Yesus? Kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu ia bangun dan menghardik angin itu, lalu danau itu menjadi tenang. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Pertama, adanya Yesus tidak membuat hidup akan tenang-tenang saja. Murid-murid ini berlayar bukan maunya mereka sendiri, tapi kan inisiatif Yesus. Mereka mengikut Yesus, katanya dalam ayat 23. Murid-muridnya pun mengikutnya. Yesus yang menyeberang, Yesus naik ke perahu. Murid-murid berlayar itu bukan maunya sendiri. Tapi itu tidak menjamin keadaan akan baik-baik saja. Demikianlah dengan hidup kita. Sekalipun kita anak-anaknya, sekalipun kita taat mengikuti Dia, tetapi catatlah, itu tidak menjamin kita tidak akan menjumpai masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, adanya Yesus seharusnya membuat kita tidak takut. Ketakutan menghadapi masalah adalah karena kita kurang percaya pada Yesus, bukan karena masalah itu sendiri. Kata-kata Yesus, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jika kita naik mobil, misalnya mobil itu tua yang mesinnya sering bermasalah, namun jika di situ ada seorang mortir yang mahir, pasti kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan takut jika ada masalah di jalan, karena ada orang yang ahli untuk memperbaikinya. Demikianlah dengan hidup kita. Kalau kita yakin bahwa Yesus menyertai kita, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Ya, mungkin pada saat masalah itu datang, pada awalnya kita mungkin takut, khawatir. Tapi mari kita jangan berlarut-larut dalam kekhawatiran itu. Karena kita tahu ada Yesus yang menyertai kita. Ada Yesus yang sanggup menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya Yesus bersama kita, kita akan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Sebesar apapun masalah kita, selalu ada pengharapan dalam Yesus. Kita akan melihat ending yang baik. Sekalipun mungkin endingnya bukan masalah selesai menurut keinginan kita, tapi kita yakin bahwa adanya Yesus, kita akan diberi kemampuan menghadapi semua masalah itu dengan tenang. Dan pada akhirnya kita akan melihat Tuhan bekerja menolong kita. Pada akhirnya kita akan mengalami seperti murid-murid yang terpesona dan berkata, siapa sebenarnya orang ini sehingga ia beri perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kekaguman akan Dia akan meliputi hati kita pada akhirnya. Percayalah, bila ada Yesus, tidak satupun yang akan menghancurkan kita. Amin. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa apa yang tertulis dalam firman-Mu itu akan menjadi bagian hidup kami saat kami ada masalah. Ajar kami percaya kepada bahwa Engkau selalu ada bagi kami, sehingga kami bisa menghadapi semuanya dalam ketenangan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom.